Assalamualaikum. Halo teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Sania Nurul Anissa. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Nida Syabana, mahasiswi dari Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya sedikit kepada Mbak Hilda selaku seorang fisioterapis mengenai penyakit frozen shoulder. Mbak Hilda bisa menjelaskan tentang apa itu penyakit frozen shoulder dan bagaimana penyebabnya, dan mungkin nanti dijelaskan pemeriksaan seorang fisioterapis terkait dengan penyakit frozen shoulder. Nah, penyakit frozen shoulder itu adalah penyakit yang menyerang pada bagian bahu berupa nyeri dan juga kaku. Biasanya penyakit ini itu menyerang seseorang yang berusia lanjut sekitar 40-60 tahun. Dan penyebab dari penyakit ini itu biasanya dipengaruhi oleh faktor umur, kemudian ada trauma pasca kecelakaan, kemudian ada pekerjaan yang berat yang dilakukan secara berulang. Biasanya pasien yang telah didiagnosa mengalami penyakit frozen shoulder ini akan mengalami nyeri pada bagian bahunya ketika malam hari, dan itu mungkin akan mengganggu waktu tidurnya dan juga mengganggu aktivitas lain. Nah, selaku seorang fisioterapis, alat apa saja sih yang digunakan oleh seorang fisioterapis dalam pemeriksaan pasien yang mengalami frozen shoulder? Nah, di fisioterapi itu ada beberapa alat ya teman-teman. Yang pertama ada VAS, itu biasanya untuk mengukur ketingkatan nyeri, kemudian ada MMT itu untuk mengukur kekuatan otot, dan yang terakhir ada ganometer, itu biasanya digunakan untuk mengukur lingkup gerak sendi. Nah, ada gerakan-gerakan khusus nggak sih di dalam pemeriksaan terkait penyakit frozen shoulder ini? Tentunya banyak ya. Yang pertama ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan ada elevasi dan juga depresi. Mungkin itu sih gerakan yang biasanya dilakukan oleh seorang fisioterapis untuk penanganan kepada pasien. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah kita bertanya-tanya tentang apa sih itu penyakit frozen shoulder, kita dan terutama saya juga menjadi tahu mengenai apa sih itu penyakit frozen shoulder, bagaimana penyebabnya, dan ada gerakan-gerakan khusus yang dilakukan oleh fisioterapis terkait pasien yang mengidap penyakit frozen shoulder tersebut. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Hilda yang sudah menyempatkan waktunya di sini, sudah menjadi narasumber saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti video ini hingga akhir. Saya Sania Nurul Anissa. Saya Nida Syabana. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.